Hai Potatowers, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah sebuah karma. Sebuah karma karena kau mungkin disakiti. Kita akan lihat dulu ya, karma apa dari orang-orang yang menyakiti kamu. Kita lihat apa yang mereka sakiti terhadapmu. Temanya apa di sini? Oke, pernikahan atau koneksi ya teman-teman. Oke. Ini ada sebuah koneksi. Mungkin kalau aku bilang ini hanya pernikahan itu nggak adil. Jadi lebih padanya berbau cinta ya. Di sini aku melihat orang-orang yang memanfaatkan kamu secara keuangan ya. Ada ikatan, ada pernikahan, ada pacaran mungkin ya, atau hubungan TTM, hubungan bisnis, tapi memanfaatkannya memang secara keuangan. Saya nggak memilih ya teman-teman, tapi memang sudah tershuffle di sini. Dan untuk temanya mungkin bisa, kalau kena sama kamu ya bisa kamu lanjutin nontonnya, kalau nggak ya nggak usah, nggak apa-apa, karena temanya ini adalah tema general ya untuk semua orang dan belum tentu cocok sama kamu. Di sini teman-teman, ini terkait aku lihat ada kartu broom ya, yang di sekarang ini tuh kamu kondisinya kayak bersih-bersih dari semua ya. Ada family matters, masalah keluarga, dan excitement. Nah, aku sih kayak ngelihatnya begini. Kamu sekarang tuh lebih bersih-bersih dan lebih fokus kepada keluarga, aku lihatnya. Karena di sini ada new home, new attitude, berarti ada sesuatu yang memang sudah dibuang, dibersihkan, dilepaskan dari hidup kamu, dan fokusnya adalah ke masalah keluarga saja gitu ya. Dan ini jujur aja ya, membuat kamu tuh ada pikiran kayak seru. Oh, ternyata selama ini mungkin aku gelap mata, selama ini mungkin aku nggak merhatikan hal-hal kecil gitu. Dan sekarang ini kamu tuh kayak excitement. Bukan ada perasaan sedih sama kamu, tapi lebih kepada menerima dan kamu happy ya. Ini aku baca dari kamu dulu nih. Baru nanti kita akan ngomong karmanya orang yang menyakiti kamu ya. Karena di sini tuh koneksinya dari pernikahan, cinta, kemudian ada kekayaan ya, mungkin ada harta atau benda kamu yang dimanfaatkan dengan seseorang. Di sini ya, kamu itu mungkin sekarang ini sedang menghadapi perjalanan yang sangat panjang, aku lihatnya, atau sudah menjalani perjalanan dan ini akan panjang teman-teman. Dimana ini akan kena secara fisik dan mental gara-gara gara-gara hal ini ya, karena kamu juga tersakiti secara pernikahan, mungkin secara cinta, secara uang ya, semuanya terkuras aku lihatnya. Dan di sini kalau aku lihat ada sesuatu yang mungkin disembunyikan sama orang ini, dimana sebetulnya kamu tuh sama dia itu punya koneksi yang menurut kamu ya, kamu tuh punya passion, dia juga punya passion sama kamu, tapi sayangnya di sini ada hidden secret yang nyakitin kamu. Ini mungkin yang kamu jalanin, mungkin kamu sudah lama terkoneksi dengan ini dengan penuh passion, tetapi ya memang ada hidden secret, ada yang disembunyikan dari orang ini. Kita nanti akan fokus ngebahas di orangnya ya, bukan di kamunya. Yang aku lihat di sini adalah banyak sekali hal-hal yang mengetes kamu ketika bersama dengan orang ini ya. Kamu tuh menjadi orang yang lebih kayak legawa. Kemudian di sini kalau aku lihat ya, banyak sekali hambatan-hambatan ketika kamu terkoneksi dengan orang ini, tapi hambatan tersebut adalah hal yang nantinya akan meningkatkan hidup kamu. Karena kenapa? Kamu tuh sebetulnya ya diberikan koneksi rumit dengan seseorang karena kamu tuh ada jalannya menuju sukses gitu loh. Dia tuh adalah merupakan ujian buat kamu. Dan yang aku lihat di sini, kamu sekarang kembali dari awal. Ini menjadi kayak starting point O-nya kamu.
starting dari nol untuk kamu ya teman-teman. Dan kita akan lihat ya untuk energi kamu sekarang. Kita akan lihat dulu energi kamu sekarang. Ada sakit ya, ada sakit memang, ada sakit yang kayak nyelkit gitu, tapi sebetulnya apa ya, kayak kehilangan harapan karena heart take over what you no longer have, sesuatu yang mungkin dia tidak lagi jadi milik kamu ya. Dan di sini ada dikarenakan kenapa? Karena dia ini kayak keledai ya, tidak pernah berubah. Ini kondisinya ya, dia tidak pernah berubah, keras kepala dan tidak mau berubah. Dan ini mungkin bisa dikondisikan sama kamu teman-teman. Kamu tidak mendapat yang kau inginkan karena mungkin kau itu orangnya udah dikasih tahu sama orang tapi keras kepala, udah itu nggak mau berubah. Atau kamu terkoneksi dengan seseorang yang memang juga tidak mau berubah, sama-sama jadi ya. Di sini kamu tuh aku tahu kamu merasakan kayak depresi, nggak bisa tidur. Kamu khawatir dengan tindakan yang dia lakukan kepada kamu ya. Ini orang ya mungkin kurang baik buat kamu, jahat gitu loh, kayak nggak punya hati. Dan di sini kamu sekarang fokusnya adalah untuk menebus sakit hati, banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk membuat kamu sukses, banyak fokus untuk ke arah yang lebih baik gitu loh, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan hasil yang baik. Aku lihatnya. Kita blend kartunya sekarang ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan, dimana pembacaan ini aku akan awali dengan pembacaan apa yang akan terjadi untuk orang yang menyakiti kamu. Ini berupa pesan dulu ya teman-teman. Gini, dia akan selalu bermasalah dengan keseimbangan. Saya lihatnya ya, ada namanya keseimbangan. Terus dia selalu membutakan diri dengan apa yang dia punya. Jadi ya tetap aja sih sebenarnya hidupnya dia tuh akan naik turun karena mungkin ada hal-hal yang dilakukan mungkin nggak sesuai dengan norma ya, yang aku lihat di sini. Dia punya kepandaian, dia merasa harus berkuasa gitu ya. Hidup dia hanya keseimbangan seputar itu aja. Mungkin nggak lagi merasakan cinta, apatis dan lain-lain ya. Kita nggak pernah tahu sih, tapi sebetulnya sih nggak bisa sih. Kamu tuh mau jadi pahlawan kesiangan untuk kayak nolong seseorang gitu, kayaknya susah gitu ya. Sekarang kita akan lihat karma untuk dia. Semoga karmanya baik dan dia bisa berubah ya, tapi bukan berarti kalau dia udah berubah kamu mau nerima dia kembali gitu, mengingat yang ya dia punya sesuatu yang greedy. Dia pandai tapi serakah. Itu yang buat dia gelap mata ya. Saya ngelihatnya ya, orang ini tuh tetap ya dengan pendiriannya. Karma yang dia dapat adalah dia tidak berkembang teman-teman, tetap menjadi seseorang yang keras kepala, tetap menjadi seseorang yang tidak ada perubahan. Karena kenapa? Menurut dia benar ya benar, gak peduli perasaan orang lain. Dan kemudian orang ini tuh berpikir keras, bagaimana mencari solusi dari masalahnya. Kalau kamu tahu dia sekarang punya masalah, dia akan terus tidak move on. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu aja. Setiap bangun tidur ya udah, orang jadi nggak ada nafas baru gitu loh. Tetap masih sama-sama aja. Dia tuh sekarang ini ya teman-teman, memikirkan cara dan bagaimana dia itu sebetulnya pengen climbing ke sukses. Dia punya pikiran itu kayak, gue nggak peduli lah cinta-cintaan gitu ya. Hidup gue tuh hanya untuk pengen sukses. Ya, aku pengen dapet diamond, aku pengen dapet sesuatu kekayaan. Dia bilang gitu. Ya, menerima kekayaan. Nah, aku lihat orang ini banyak melakukan manifestasi, di mana manifestasinya itu memang hanya terkait dengan kekuasaan dan power. Jadi aku ngelihatnya ada ambisi yang sebetulnya
Kalau memang dia baik, ya akan baik. Tapi kalau misalnya dia jelek, ya itu dia akan buta. Dan di sini aku ngeliat dia akan buta dengan duniawi. Nggak ada. Dia di sini akan hancur. Kenapa? Karena keinginan dia ya untuk sukses, untuk apapun itu, wish will not be granted, tidak direstui oleh semesta. Jalan apapun yang dia tempuh di atas penderitaan atau kesakitan hati orang lain, maka tidak akan pernah sukses yang dia dapat. Karena di sini Tuhan mungkin juga berpikir, mana ya orang yang harus aku kasih rejeki gitu. Ya ini jelas di sini mau apapun itu yang dia mau tidak akan terlaksana, teman-teman ya. Ini wish will not be granted. Dia maunya ini itu. Keinginan dia ini itu, tapi keinginannya tidak akan terpenuhi. Kemudian karma apa lagi yang mungkin bisa mengkoneksikan kamu dengan orang ini ya? Karma apa lagi yang dia dapat? Banyak masalah silih berganti, dan ini masalahnya kecil-kecil teman-teman. Kalau masalah kecil itu nggak enak. Kenapa? Karena ada lagi gitu ya. Dia tuh hanya mengandalkan keberuntungan aja sebetulnya, hanya mengandalkan sebuah keberuntungan, tetapi di sini dia tuh bermain dengan pikiran ya teman-teman, karena banyak masalah yang sebetulnya datang silih berganti, di mana dia itu kuat gitu, harus kuat. Nih teman-teman, yang tadinya dia kuat, aku melihat dia dalam fase depresi. Jadi secara mentally saya ngelihatnya ini sangat berbahaya dalam masalah keuangan. Orang ini akan masuk ke dalam masa depresi, di mana keuangan lagi itu tidak lagi mudah untuk dia. Keinginan dia untuk bahagia, keinginan dia untuk hidup enak itu susah, karena materi juga tidak menjamin ya. Sebenarnya sih ini adalah titik balik di mana dia itu harus bangkit ya teman-teman. Dia harus bangkit sebetulnya, tapi aku nggak tahu apakah di sini dia akan bangkit atau tidak. Karena untuk mengejar rainbow itu harus ada aksi. Ya, kalau misalnya memang dia bisa Tuhan tuh menginginkan dia tuh untuk beraksi, untuk bekerja lebih banyak, untuk memenuhi keinginannya ya. Kalau misalnya dia tidak bekerja lebih banyak, ya dia akan terus stres. Bisa jadi pelariannya semuanya hanya kekerjaan, dan ya hidup dia begitu-gitu saja. Kalau misalnya dia pernah kamu ajak untuk maju, dianya begitu, hanya butuh materi sesaat yang gak akan pernah habisnya, ya jujur aja gak akan terlaksana. Kemudian kita akan lihat yang fundamental yang terakhir ya. Akan bermasalah dengan hubungan. Flute, disappointment of friend or lover. Dia akan mengecewakan kekasih ya, which is itu mungkin kamu, mungkin pasangannya, pasangan sahnya, I don't know kamu cinta keberapa. Tapi siapapun yang terkoneksi dengan dia itu akan menjadi kecewa. Dia kan kayak banyak marah gitu. Dia punya rasa bersalah teman-teman. Dia ada rasa menyesal di sini, karena ada control your anger or you will be sorry. Jadi ini dia ada bermasalah dengan kamu mungkin ya, ada masalah dengan kamu yang sebetulnya dia tidak mengontrol emosinya kala itu, dan saat ini mungkin dia ini terjebak pada kondisi cinta atau benci sama kamu, dan itu nggak enak buat dia, karena nggak akan memberikan kemajuan apapun. Karena aku bilang egonya tuh sangat besar teman-teman. Dia menyadari dan menyesali terakhirnya bahwa dia berakting bodoh, dia bersikap bodoh ya. Ini mungkin kalau untuk cinta mungkin ini agak soft gitu loh.
dia tetap kayak watching around you, ya, watching around you. Teman-teman, kenapa seperti itu? Ya karena kamu mungkin sudah menyuguhkan dia dengan material, dengan materi di sini ya, material things. Kenapa dia tidak bisa stuck dari kamu? Karena kamu itu adalah orang yang memiliki kesuksesan, rencana yang baik dan bekerja keras. Itu yang dia sesali. Padahal hidup dengan kamu tuh atau bersama kamu tuh rezekinya lancar, tetapi ya karena memang orang ini tidak memiliki keseimbangan dan kekuatan dalam menghadapi ya masalah-masalahnya. Aku lihatnya sih ya hidupnya tuh akan begitu-gitu saja. Jadi ya bermasalah di pasangan, keinginannya banyak yang tidak terkabul, dan banyak masalah yang datang silih berganti. Dan ini tuh sebetulnya bisa dilaksanakan kalau misalnya dia bekerja keras. Ya kita doakan aja semoga yang baik-baik ya. Karma itu nggak harus membuat orang sengsara, tetapi di sini dia tuh pengen datang ke kamu lagi. Karena ada kartu dog close up. Dia tuh pengen jadi apa ya? Mungkin kalau nggak jadi pasangan ya bakal jadi teman baik kamu, gitu. Dan kita tutup di sini sebetulnya connectionnya kamu dengan orang ini seperti apa ya, karena di sini saya nggak tahu ya, ada nilai kesadaran juga. Kita nggak pernah bisa bilang karma itu harus jelek. Ini aku cuma ngikutin kartu yang keluar aja. Di sini dia banyak belajar ya. Koneksinya itu adalah banyak belajar bagaimana cinta itu menunjukkan jati diri kita sebenarnya ya. Dengan cinta, kalau kamu tidak mengenal dia lebih jauh, kamu nggak akan tahu dia seperti apa. Dia seperti ini, seperti itu. Dan jalan yang terbaik untuk kamu apa sih teman-teman? Jalan terbaik untuk kamu di koneksi ini cintai keluarga kamu dulu ya, karena aku bilang dengan mencintai keluarga kamu akan lebih dapat kenyamanan dan keamanan. Jadi fokusnya dulu, kalau kamu memang ada di masalah seperti yang ku bacakan, ambil pelajarannya aja dan fokuslah kepada keluarga dulu teman-teman. Sebenarnya tahun 2023 dan banyak orang yang lebih memilih independen. Karena kalau untuk cinta, dunia itu kadang-kadang tidak bisa merangkul kita berdua gitu loh. Ya, kalau kita mau maju, pasangan kita belum tentu mau maju. Kalau kita ingin perubahan, pasangan kita belum tentu mau perubahan. Kalau kita sudah nge-push orang dari nol, belum tentu dia bisa naik ke step 1, 2, 3. Bisa aja nol terus. Itu akan buat energi kita capek ya. Kita semakin banyak umur, semakin save your energi. Nggak usah terlibat dengan suatu-suatu yang menurut aku tidak akan memberikan perkembangan untuk kamu. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini di Potato Tarot. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe. Ini channelnya cuma 2 hari sekali saja teman-teman, jadi tolong dimajukan ya, walaupun pergerakannya lambat, tapi aku harap channel ini bisa meningkat. See you, bye-bye.